Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, beliau dosen pengampuh mata kuliah ilmu lughah an-nafsi Bapak Jauhar Ali. Saya Muhammad Sulhan NIM 2219071 akan memaparkan laporan hasil observasi. Yang pertama, observasi kepada Rafiatul Husna, perempuan usia 6 tahun, Desa Taman, Kecamatan Taman, RT 5 RW 5. Observasi yang saya lakukan pertama kali pada malam hari ketika sedang makan, karena ini termasuk dari saudara saya. Ketika anak ini sedang makan, ia selalu bertanya dan banyak berbicara kepada orang tua. Akan tetapi ketika ayahnya berbicara, banyak kosakata yang belum dikuasai, dan ketika itu bertanya kepada saya tentang kosakata yang anak itu belum dikuasai. Contoh saja tentang brosur. Brosur itu apa? Terus saya menjawab, brosur itu adalah gambar. Observasi selanjutnya yang saya lakukan di sore hari, suasana menyambut Hari Raya Idul Fitri. Banyak hewan yang dipersiapkan untuk ibadah kurban. Adik saya yang sedang menonton hewan tersebut mengira bahwa semuanya hewan adalah sapi. Ketika observasi dengan melakukan wawancara lagi, orang tuanya berkata bahwa anak ini sudah banyak mengetahui tentang bahasa dan dalam cara bicara sudah mulai pada jenjang yang mulai semakin dewasa. Yang observasi kedua yaitu dengan nama Nur Hayati, jenis kelamin perempuan, usia 2 tahun 5 bulan, alamat Desa Taman. Observasi yang saya lakukan ketika sore hari, pada saat itu kebetulan ayahnya baru pulang dari kerja dan anak itu lari ketika mendengar suara motor. Ayahnya memanggil dengan namanya yang disebut Tina, dan beliau si anak tersebut memanggil ayahnya dengan panggilan Baba atau yang disebut Bapak. Ketika itu juga kakaknya yang bernama Rara dipanggil Mbak Yaya, dan memanggil saudaranya bernama Ovi dengan panggilan Mbak Api. Observasi selanjutnya, ketika besok lagi anak itu ketika tidak mau maka berkata mengeram atau sambil nangis tanda tidak mau, dan jika mau hanya menganggukkan kepala. Ketika melakukan wawancara kepada orang tuanya, anak ini belum banyak memiliki kosakata dan harus dilakukan bertahap dan pasti akan dapat berbicara dengan baik. Yang ketiga yaitu dengan nama Muhammad Syafiq, jenis kelamin laki-laki, usia 5 tahun 1 bulan, alamat Desa Taman. Observasi yang saya lakukan pada sore hari ini, ia berbicara dengan penuh di dalam kosakata dan belum banyak melakukan kosakata di dalam otaknya, belum banyak mendapatkan kosakata di dalam otaknya. Contoh saja tentang ketika ditanya tentang rumah temannya, di mana rumah temannya, ia menjawab di sawah, padahal rumahnya di pinggir sawah. Observasi yang selanjutnya, saya tanya nama panjang kamu siapa, maka ia menjawab dengan bertanya dengan kakaknya, karena dalam suatu konsonan atau kosakata anak kecil tersebut harus terus diulang-ulang. Pembahasan kali ini analisis penulis. Yang pertama terhadap anak usia 6 tahun. Perolehan semantik pada tahap ini, anak-anak pada masuk pada tahap generalisasi yang dimana kosakata tersebut secara berlebihan, yang biasanya masuk pada usia sekitar 5 tahun sampai 7 tahun. Mulai mampu mengenal benda-benda yang memandang atau sama dengan sudut persepsi. Benda-benda ini mampu mempunyai fitur semantik yang sama dengan anak-anak pada usia ini. Anak sudah hampir menyerupai bahasa orang dewasa. Faktor transfer dan interferensi juga berpengaruh dalam bahasa kali ini. Anak ini merupakan suatu proses otomatis
yang tidak disadari dan mempergunakan pengalaman yang akan datang atau baru untuk menghasilkan respon yang baru. Yang kedua yaitu analisis terhadap anak usia 2 tahun sampai 2 tahun 5 bulan. Perlahan semantik pada tahap ini mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Yang dimaksud baba adalah babak, yang dimaksud Mbak Yaya adalah Rara, yang dimaksud Mbak Api adalah Mbak Ovi. Mulai berceletoh dengan pergulangan konsonan vokal yang sudah di-save di otaknya walaupun masih dalam keadaan kekurangan konteks. Dalam tahap ini, satu kata mewakili seluruh idenya. Yang ketiga yaitu analisis pada usia anak 5 tahun 1 bulan. Pada tahap ini hampir sama dengan observasi yang saya lakukan ketika anak pada usia 6 tahun. Pada saat ini memperoleh semantik masuk tahap generalisasi. Mereka baru saja menggabungkan kata dan mencoba dari 2 kata. Mempunyai suatu pembicaraan yang menggabungkan antara 1 kata, 2 kata digabungkan dan menjadi sebuah kalimat. Sekian dan penutup ini saya menyimpulkan dari perolehan semantik dalam 4 tahap ini, yaitu tahap penyempitan makna, tahap generalisasi berlebihan, tahap mehet dan semantik, tahap generalisasi, dan ada 4 lagi yaitu tahap pratinjauan atau praujaran. Yang pertama yaitu pada tahap 0 umur 0 sampai 2 bulan anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksi. Pada umur 2 sampai 5 bulan anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal. Pada umur 4 sampai 7 bulan anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Yang terakhir yaitu pada umur 6 sampai 12 bulan anak mulai berceloteh. Yang selanjutnya itu tahap 1 kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini anak ini menggunakan 1 kata yang memiliki arti mewakili keseluruhan idenya. Yang selanjutnya itu tahap 2 kata yang biasanya berlangsung sekitar 18 sampai 24 bulan. Yang keempat yaitu tahap penggabungan kata dari usia 3 tahun sampai 6 tahun. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.